Malam itu, hujan turun tanpa henti, dan seorang pria dingin membuka pintunya untuk seseorang yang seharusnya tidak pernah ia biarkan masuk. Satu malam. Hanya satu malam bersama wanita asing yang terlalu banyak bicara, tapi entah kenapa, kehadirannya mulai merusak semua tembok yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang tidak ia katakan. Sebuah rahasia gelap. Sebuah masa lalu yang penuh rasa bersalah. Dan ketika wanita itu mulai menemukan kebenaran, semuanya berubah. Pertanyaannya adalah, apakah satu malam bisa menyembuhkan luka, atau justru menghancurkan dua hati sekaligus? Hujan turun seperti seseorang sedang mencoba menghapus sesuatu dari dunia. Jalanan kosong. Lampu jalan bergetar pelan. Dan di tengah malam yang terlalu sunyi, sebuah mobil berhenti dengan suara rem yang tajam. Di dalamnya, seorang pria duduk diam. Namanya Arka. Wajahnya dingin. Tatapannya kosong. Seolah dunia sudah terlalu sering mengecewakannya, sampai ia berhenti berharap. Ia tidak suka bicara. Ia tidak suka orang. Dan malam itu, ia hanya ingin pulang. Namun suara ketukan di kaca mobilnya mengubah segalanya. Tok, tok. Arka tidak langsung menoleh. Tok, tok, tok. Kalau kamu pura-pura tidak dengar, aku bakal mati kedinginan di sini, tahu? Suara perempuan. Arka menghela napas panjang. Pelan, ia menoleh. Seorang wanita berdiri di luar. Basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Tapi matanya hidup. Terlalu hidup. Arka membuka sedikit jendela. Apa? Perempuan itu menyeringai tipis. Wow. Langsung galak. Tidak ada. Halo, dulu? Apa maumu? Aku butuh tumpangan. Tidak. Jawaban cepat. Dingin. Perempuan itu mengangkat alis. Serius? Di tengah hujan begini? Kamu tidak punya hati atau memang lagi rusak? Arka menatapnya datar. Cari mobil lain. Sudah. Semua lewat begitu saja. Kamu yang terakhir. Bukan masalahku. Perempuan itu terdiam beberapa detik. Lalu menghela napas dramatis. Oke. Kalau aku mati di sini, hantu aku bakal ikut kamu. Arka memicingkan mata. Ancaman yang aneh. Bukan ancaman. Janji. Sunyi sejenak. Hujan semakin deras. Arka menatap ke depan. Lalu, membuka kunci pintu. Masuk. Perempuan itu tersenyum lebar. Nah, gitu dong. Kamu sebenarnya baik, cuma malas mengakuinya. Arka tidak menjawab. Pintu terbuka. Ia masuk, membawa hawa dingin dan aroma hujan. Terima kasih. Aku Livia, by the way. Tidak ada jawaban. Dan kamu, pria misterius tanpa nama? Arka. Oh. Pendek. Sesingkat kesabaran kamu. Arka menyalakan mesin kembali. Diam. Livia tertawa kecil. Santai. Aku cuma bicara, bukan menggigit. Mobil mulai berjalan. Beberapa menit pertama, hanya suara hujan dan wiper yang bergerak pelan. Livia menatap keluar jendela. Lalu melirik Arka. Kamu selalu sependiam ini? Iya. Capek tidak? Apa? Jadi manusia dingin. Seperti kulkas berjalan. Arka menatapnya sekilas.
Turun di mana? Wah, menghindar ya. Klasik. Arka tidak menanggapi. Livia tersenyum tipis. Tapi matanya sedikit redup. Aku tidak punya tempat, katanya pelan. Mobil melambat. Apa maksudmu? Aku kabur. Arka menghela napas kesal. Aku bukan panti penampungan. Aku tidak minta kamu adopsi aku, jawab Livia cepat. Cuma, antar kemana saja yang ada atapnya. Sunyi lagi. Arka menggenggam setir lebih kuat. Ada sesuatu dalam suara Livia yang tidak dibuat-buat. Kenapa kabur? Tanya Arka akhirnya. Livia tertawa kecil, tapi hambar. Karena kalau aku tidak pergi, aku mungkin akan hancur di sana. Arka tidak bertanya lagi. Ia tidak suka urusan orang lain. Namun entah kenapa, ia tidak menghentikan mobil. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil. Terlihat tua, sederhana, jauh dari keramaian. Turun, kata Arka. Livia melihat keluar. Ini, rumah kamu? Iya. HM, ia menatap Arka. Kamu yakin bahwa orang asing ke sini? Aku bisa saja penjahat. Arka menatapnya datar. Kamu terlalu banyak bicara untuk jadi penjahat. Livia tertawa kecil. Fair enough. Ia membuka pintu. Hujan masih turun. Masuk, kata Arka lagi, kali ini lebih pelan. Livia terdiam sejenak. Aku tidak akan lama, katanya. Aku tidak peduli. Mereka masuk. Rumah itu sunyi. Rapi. Tapi kosong. Seperti tidak pernah benar-benar dihuni dengan hati. Livia berdiri canggung. Wow. Kamu tinggal sendiri? Iya. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada dekorasi. Tidak ada tanda kehidupan. Arka melepas jaketnya. Kamu mau tinggal di luar? Enggak. Ini lebih baik. Ia melihat sekeliling. Lalu tersenyum tipis. Aneh. Tapi nyaman. Arka melemparkan handuk ke arahnya. Keringkan dirimu. Livia menangkapnya. Terima kasih. Arka si dingin. Arka tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat ingin mengusirnya. Malam itu, dua orang asing berada di satu atap. Tidak ada yang tahu bahwa satu malam ini akan mengubah hidup mereka. Dan Arka menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum siap ia tunjukkan. Sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari masuk dari celah tirai. Hujan semalam hanya meninggalkan sisa dingin di udara. Arka sudah bangun sejak lama. Duduk di kursi kayu, memegang secangkir kopi hitam. Tanpa gula. Tanpa suara. Seperti biasa. Namun pagi itu, tidak sepenuhnya biasa. Ada suara dari dapur. Berisik. Kenapa kompor ini seperti menolak keberadaanku? Arka menghela napas panjang. Ia bangkit. Berjalan pelan ke dapur. Dan di sana, Livia berdiri dengan rambut acak-acakan, memakai kaos kebesaran milik Arka, dan ekspresi frustrasi. Ini rumah atau museum teknologi kuno, katanya tanpa melihat. Itu kompor biasa. Livia menoleh. Oh, kamu hidup. Bagus. Aku hampir menyalahkan arwah di rumah ini.
Arka bersandar di pintu. Kamu sedang apa? Mencoba membuat sarapan. Tapi alat-alat di sini sepertinya membenciku. Keluar. Apa? Dari dapur. Livia menyipitkan mata. Kamu tidak percaya aku? Tidak. Kejam. Tapi ia mundur juga. Duduk di kursi, melipat tangan. Oke. Tunjukkan kemampuanmu, chef dingin. Arka tidak menjawab. Ia mulai memasak dengan gerakan tenang, cepat, tanpa banyak suara. Telur. Roti. Sedikit sayur. Sederhana. Livia memperhatikan. Lama. Kamu selalu seperti ini? Seperti apa? Diam. Fokus. Seolah dunia tidak penting. Arka tidak menjawab. Livia tersenyum tipis. Menarik. Beberapa menit kemudian, Arka meletakkan piring di depannya. Makan. Livia melihatnya. Tidak diracuni, kan? Kalau iya, kamu sudah mati semalam. Livia tertawa kecil. Poin bagus. Ia mulai makan. Dan berhenti. Wow. Arka melirik sekilas. Apa? Ini enak. Standar. Kalau ini standar, berarti hidup kamu diam-diam penuh kejutan. Arka duduk di seberangnya. Minum kopi. Sunyi sejenak. Livia menggigit roti lagi. Pelan. Terima kasih, sudah tidak membiarkan aku di luar semalam. Arka tidak langsung menjawab. Kamu akan pergi hari ini? Tanyanya datar. Livia berhenti makan. Pertanyaan itu lebih berat dari yang terdengar. Aku belum tahu mau kemana, katanya pelan. Itu bukan jawabanku. Livia menatapnya. Kamu selalu secepat ini mengusir orang. Aku tidak biasa punya orang di sini. Jadi aku spesial. Senyum kecil muncul. Tidak. Livia tertawa pelan. Kamu benar-benar tidak tahu cara bersikap manis ya. Arka berdiri. Aku kerja. Kamu kerja apa? Di bengkel. Oh. Livia mengangguk. Masuk akal. Kamu terlihat seperti orang yang lebih nyaman dengan mesin daripada manusia. Arka mengambil jaketnya. Kunci ada di meja. Jangan rusak apa-apa. Livia mengangkat alis. Kamu meninggalkan aku sendirian di rumahmu? Wah. Kepercayaan besar. Aku tidak peduli kalau kamu mencuri. Tidak ada yang penting di sini. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Kosong. Livia memperhatikannya. Arka. Ia berhenti di pintu. Ya. Kamu bohong. Arka menoleh sedikit. Apa? Orang yang bilang tidak ada yang penting, biasanya justru menyembunyikan sesuatu yang paling penting. Sunyi. Beberapa detik. Arka membuka pintu. Kamu terlalu banyak bicara. Dan ia pergi. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Livia berjalan keliling. Menyentuh benda-benda. Mengamati. Semuanya rapi. Terlalu rapi. Seperti tidak ada ruang untuk kenangan. Sampai ia menemukan satu hal. Sebuah laci kecil. Tertutup rapat. Ia menatapnya lama. Jangan, gumamnya sendiri. Ia mundur. Duduk di sofa.
menarik napas panjang. Aku bukan orang seperti itu. Tapi matanya kembali ke laci itu. Rasa penasaran pelan-pelan tumbuh. Sore hari, Arka pulang. Pintu terbuka. Livia langsung berdiri. Kamu pulang lebih cepat. Arka melihat sekeliling. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Aku bosan. Itu bukan masalahku. Livia mendekat. Aku lapar lagi. Arka menghela napas. Kamu baru makan pagi. Itu tadi pagi. Ini sekarang sore. Waktu berjalan, Arka. Ia menatapnya datar. Livia menyeringai. Aku anggap itu, iya. Ia berjalan ke dapur, mengikuti Arka. Kamu tahu, katanya, aku biasanya tidak begini. Begini bagaimana? Numpang di rumah orang asing. Mengganggu hidup mereka. Makan gratis. Lalu, Livia berhenti sejenak. Terasa, anehnya nyaman. Arka tidak menjawab. Ia mulai memasak lagi. Livia bersandar di meja. Mungkin karena kamu tidak banyak tanya. Aku tidak tertarik. Atau, kamu juga punya sesuatu yang kamu sembunyikan? Gerakan Arka berhenti. Hanya sepersekian detik. Tapi Livia melihatnya. Senyumnya pelan menghilang. Ya, aku juga punya, katanya pelan. Arka kembali bergerak. Semua orang punya. Sunyi turun lagi. Tapi kali ini, berbeda. Lebih berat. Lebih dekat. Dan tanpa mereka sadari. Jarak di antara mereka mulai menghilang. Sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, rahasia masih diam. Menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Malam turun pelan. Langit bersih, tapi udara masih menyimpan sisa dingin dari hujan kemarin. Di dalam rumah itu, suara piring dan sendok terdengar ringan. Untuk pertama kalinya, tidak terasa sepi. Livia duduk di meja, menopang dagu, memperhatikan Arka yang sedang memasak. Kamu tahu, katanya santai, kalau ada lomba orang paling tidak ekspresif, kamu pasti juara. Arka tidak menoleh. Kamu pasti juri paling berisik. Livia tertawa kecil. Akhirnya kamu balas juga. Aku hampir kira kamu robot. Aku tidak punya baterai untuk percakapan tidak penting. Kasar. Tapi benar. Livia menghela napas dramatis. Aku terluka. Kamu baik-baik saja. Ya, tapi dramanya penting. Arka menaruh makanan di meja. Makan. Livia langsung tersenyum. Dengan senang hati, chef. Mereka makan. Sunyi, tapi tidak canggung. Beberapa detik berlalu, Livia tiba-tiba bicara lagi. Aku dulu suka masak juga. Arka melirik sekilas. Dulu. Iya. Waktu masih punya alasan untuk pulang cepat. Nada suaranya berubah. Lebih pelan. Arka tidak bertanya. Tapi ia tidak menghentikan Livia. Sekarang, rasanya aneh saja. Masak untuk siapa? Ia tersenyum kecil, tapi tidak sampai ke mata. Arka menaruh sendoknya. Kamu bisa masak besok. Livia menatapnya, kaget. Serius? Asal tidak merusak dapur. Livia tertawa. Oke, deal. Hari-hari mulai bergerak dengan pola yang aneh, tapi hangat. Pagi,
Arka bekerja di bengkel. Sore, ia pulang, dan Livia selalu ada. Kadang duduk santai, kadang berantakan, kadang mengomel tentang hal-hal kecil. Dan anehnya, Arka mulai terbiasa. Suatu sore, Arka pulang dengan tangan sedikit terluka. Luka kecil, tapi berdarah. Livia langsung berdiri. Itu kenapa? Tidak apa-apa. Itu berdarah, Arka. Itu definisi apa-apa. Cuma lecet. Livia mendekat. Duduk. Aku bisa urus sendiri. Duduk. Nada suaranya berubah. Tegas. Arka menatapnya sebentar. Lalu, duduk. Livia mengambil kotak P3K. Gerakannya cepat, tapi hati-hati. Ia membersihkan luka itu pelan. Kalau sakit, bilang. Tidak. Bohong. Aku tidak bohong. Livia tersenyum kecil. Semua orang yang bilang tidak sakit biasanya paling sakit. Arka diam. Livia meniup luka itu pelan. Gerakan kecil. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Arka menatap tangannya sendiri. Lama. Kamu tidak harus melakukan ini, katanya pelan. Livia mengangkat bahu. Aku mau. Kenapa? Livia berhenti sejenak. Karena tidak semua orang akan tinggal untuk merawat kamu, Arka. Kalimat itu jatuh pelan. Tapi berat. Arka menatapnya. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak ia ucapkan. Dan aku tahu rasanya, lanjut Livia pelan. Sunyi. Untuk pertama kalinya, Arka tidak mengalihkan pandangan. Malam itu, mereka duduk di luar rumah. Langit penuh bintang. Udara dingin. Livia memeluk lututnya. Kamu percaya orang bisa berubah? Arka bersandar di kursi. Tidak. Pesimis sekali. Realistis. Livia tersenyum tipis. Aku ingin percaya. Kenapa? Karena kalau tidak, semua rasa sakit itu sia-sia. Arka tidak langsung menjawab. Aku dulu percaya seseorang, lanjut Livia. Dia bilang akan selalu ada. Selalu pulang. Ia tertawa kecil. Ternyata, selalu, itu punya batas waktu. Arka menatap lurus ke depan. Apa yang terjadi? Livia diam sejenak. Lalu menjawab dengan suara pelan. Dia memilih orang lain. Tidak ada air mata. Tapi terasa. Sangat terasa. Arka menggenggam tangannya pelan. Tanpa sadar. Tanpa kata. Livia melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bercanda. Ia hanya diam. Menerima. Beberapa saat kemudian, Livia berdiri. Aku masuk dulu. Dingin. Arka mengangguk. Ia tetap di luar. Sendiri. Angin malam menyentuh wajahnya. Dan pikirannya mulai berisik. Ia melihat ke arah rumah. Lampu menyala. Ada seseorang di dalam. Menunggunya. Perasaan itu asing. Tapi tidak buruk. Di dalam rumah, Livia berdiri di depan laci kecil itu lagi. Yang kemarin ia lihat. Tangannya perlahan menyentuhnya. Hatinya berdebar. Cuma lihat sedikit. Ia membuka laci itu. Perlahan. Dan di dalamnya
Ada foto. Seorang wanita tersenyum bersama Arka. Livia membeku. Matanya menyipit pelan. Apa ini? Langkah kaki terdengar dari luar. Arka. Livia menutup laci itu cepat. Terlambat. Pintu terbuka. Arka berdiri di sana. Matanya langsung ke arah Livia. Ke arah laci. Sunyi. Tegang. Apa yang kamu lakukan? Suaranya dingin. Livia menelan ludah. Aku cuma. Jangan sentuh barangku. Nada itu berbeda. Lebih tajam. Lebih berbahaya. Livia mengerutkan kening. Aku cuma lihat, Arka. Bukan mencuri. Aku bilang jangan sentuh. Kenapa? Itu cuma foto. Cukup. Suasana berubah. Drastis. Livia menatapnya. Siapa dia? Arka tidak menjawab. Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jelas kamu menyembunyikan sesuatu. Arka melangkah mendekat. Tatapannya keras. Ini bukan urusanmu. Sunyi. Livia tertawa kecil. Tapi kali ini, pahit. Lucu ya. Kamu bisa diam berhari-hari, tapi begitu soal ini, kamu langsung berubah. Arka tidak berkata apa-apa. Itu sudah cukup menjawab. Livia menarik napas panjang. Baik. Aku tidak akan tanya lagi. Ia berbalik. Langkahnya pelan. Tapi jangan harap aku tetap di sini kalau kamu terus seperti tembok. Pintu kamar tertutup. Keras. Arka berdiri sendiri. Di ruang yang tiba-tiba terasa kosong lagi. Matanya jatuh ke arah laci itu. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Karena rahasia itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Ini sunyi yang penuh tekanan. Arka masih berdiri di ruang tengah. Tatapannya tertuju ke laci yang tertutup rapat. Tangannya mengepal. Lalu perlahan, ia membukanya. Foto itu masih di sana. Seorang wanita tersenyum hangat di sampingnya. Mata yang lembut. Kehidupan yang dulu pernah nyata. Arka menatapnya lama. Seharusnya aku tidak membiarkan siapapun masuk lagi. Suaranya hampir tidak terdengar. Di kamar, Livia duduk di lantai, bersandar di pintu. Matanya kosong. Tangannya gemetar sedikit. Bodoh, gumamnya. Kenapa kamu harus penasaran? Ia menarik napas panjang. Tapi yang terasa bukan hanya rasa bersalah. Ada sesuatu yang lain. Takut. Karena cara Arka melihatnya tadi bukan sekadar marah. Itu seperti seseorang yang kehilangan sesuatu lagi. Pagi datang tanpa kehangatan. Tidak ada suara masak. Tidak ada obrolan. Hanya langkah kaki yang hati-hati saling menghindar. Livia keluar dari kamar lebih dulu. Arka sudah di dapur. Mereka saling melihat. Sekilas. Lalu berpaling. Aku akan pergi, kata Livia akhirnya. Langsung. Tanpa basa-basi. Arka tidak menjawab. Aku tidak mau tinggal di tempat di mana aku merasa seperti penyusup. Masih tidak ada jawaban. Livia tertawa kecil. Pahit. Ya, konsisten.
Kamu memang tidak suka bicara. Ia berjalan ke arah pintu. Tangannya menyentuh gagang. Livia. Ia berhenti. Perlahan menoleh. Arka berdiri di sana. Tatapannya berbeda. Tidak sekeras semalam. Tapi juga tidak tenang. Kamu tidak perlu pergi. Sunyi. Livia menatapnya lama. Kamu yakin? Arka diam beberapa detik. Seolah memilih kata, sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Itu bukan karena kamu. Lalu karena apa? Arka menghela napas. Lalu duduk. Seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang ia tahan terlalu lama. Itu masa lalu. Livia tidak bergerak. Tiap orang punya masa lalu, katanya pelan. Tidak semua seperti ini. Nada Arka berubah. Lebih berat. Livia berjalan mendekat. Pelan. Coba aku yang nilai, katanya pelan. Arka menatap lantai. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia bicara. Namanya Nara. Livia terdiam. Kami bersama cukup lama. Suara Arka stabil. Tapi matanya, tidak. Aku pikir, dia satu-satunya yang tidak akan pergi. Livia duduk di seberangnya. Diam. Ternyata aku salah. Dia meninggalkan kamu, tanya Livia pelan. Arka menggeleng. Lebih buruk. Sunyi. Ia mengangkat pandangannya. Dan untuk pertama kalinya, Livia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa bersalah. Aku yang membuatnya pergi. Kalimat itu jatuh seperti batu. Berat. Tidak bisa ditarik kembali. Livia menahan napas. Apa maksudmu? Arka menggenggam tangannya sendiri. Kecelakaan. Satu kata. Cukup untuk mengubah segalanya. Waktu itu hujan. Seperti malam kamu datang. Livia membeku. Aku yang nyetir. Setiap kata keluar lebih pelan. Lebih dalam. Aku marah. Kami bertengkar. Aku tidak fokus. Napasnya mulai tidak stabil. Dan satu detik itu, ia berhenti. Matanya kosong. Aku kehilangan dia. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya dua orang dan satu kenyataan yang terlalu besar. Livia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk. Mencerna. Merasakan. Dia meninggal, suaranya hampir berbisik. Arka tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan itu sudah cukup. Livia menutup matanya sebentar. Sejak itu, kamu seperti ini? Tanyanya pelan. Arka tertawa kecil. Hambar. Sejak itu, aku berhenti jadi seseorang. Kalimat itu lebih menyakitkan dari cerita itu sendiri. Livia menatapnya. Lama. Dan kamu pikir, kamu tidak pantas punya siapa-siapa lagi? Arka tidak menjawab. Tapi diamnya menjawab segalanya. Livia menghela napas. Arka, itu kecelakaan. Aku yang menyebabkannya. Itu tidak sama. Bagiku sama. Nada suaranya kembali dingin. Pertahanan itu kembali. Livia menggeleng. Jadi kamu menghukum diri kamu seumur hidup. Aku tidak minta pendapatmu. Ya,
Karena kamu tidak pernah minta bantuan siapapun. Suara Livia meninggi. Untuk pertama kalinya, ia marah. Orang yang kamu cintai tidak akan ingin kamu hidup seperti ini. Kamu tidak kenal dia. Tapi aku kenal rasa kehilangan. Sunyi. Kata-kata itu menggantung di udara. Livia menarik napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku juga ditinggalkan, Arka, suaranya bergetar. Bedanya, orangku memilih pergi. Orangmu tidak punya pilihan. Arka membeku. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Lanjut Livia. Hidup setiap hari dengan perasaan bahwa kamu tidak cukup untuk membuat seseorang tetap tinggal. Air mata jatuh. Akhirnya. Jadi jangan berpikir kamu satu-satunya yang hancur di sini. Sunyi panjang. Arka menatapnya. Untuk pertama kalinya, benar-benar melihatnya. Bukan hanya sebagai orang yang berisik, tapi seseorang yang terluka. Sama seperti dia. Beberapa detik berlalu. Arka berdiri. Pelan. Ia mendekat. Tidak terlalu dekat. Tapi cukup. Kenapa kamu tetap di sini? Tanyanya pelan. Livia tertawa kecil di antara air mata. Aku juga tidak tahu. Ia mengusap pipinya. Mungkin karena, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Kalimat itu sederhana. Tapi menghantam lebih keras dari apapun. Arka diam. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengulurkan tangan. Ragu. Canggung. Tapi nyata. Dan Livia menerimanya. Genggaman itu hangat. Diam. Tapi cukup. Namun jauh di dalam. Luka itu belum sembuh. Dan rahasia itu belum selesai. Karena beberapa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Subuh datang pelan. Langit masih abu-abu. Udara dingin. Dunia terasa seperti menahan napas. Di teras rumah itu, 2 cangkir kopi mengepul pelan. Arka duduk di kursi kayu. Tidak seperti biasanya, ia tidak sendirian. Livia duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Mereka diam. Namun kali ini, diamnya terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih jujur. Aku tidak tidur, kata Livia pelan. Aku juga. Bagus. Berarti kita sama-sama kacau. Arka meliriknya. Kamu selalu begini? Bercanda saat hati lagi berantakan? Iya. Itu cara bertahanku. Arka mengangguk pelan. Ia mengerti. Lebih dari yang ia akui. Beberapa saat kemudian, Livia menarik napas panjang. Aku akan pergi hari ini. Arka tidak langsung menjawab. Angin pagi lewat di antara mereka. Bukan karena semalam, lanjut Livia. Aku cuma tidak bisa terus lari tanpa arah. Arka menatap ke depan. Dan kamu? Tanya Livia. Kamu akan tetap di sini? Menghukum diri sendiri. Sunyi. Arka menggenggam cangkirnya. Lebih erat dari seharusnya. Aku tidak tahu caranya berhenti, katanya pelan. Livia menoleh. Itu awal yang bagus. Arka mengerutkan kening sedikit. Apa? Kamu mengakui itu. Ia tersenyum tipis. Itu lebih dari yang kamu lakukan selama ini.
Arka terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak terasa seperti serangan, tapi seperti jalan keluar kecil. Beberapa jam kemudian, Livia berdiri di depan pintu. Tas kecil di bahunya. Tidak banyak yang ia bawa. Seperti saat ia datang. Arka berdiri di dalam. Jarak di antara mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. "Terima kasih," kata Livia. "Untuk apa?" "Untuk tidak mengusir aku. Untuk makanan. Dan untuk jujur." Arka mengangguk pelan. "Itu tidak mudah." "Aku tahu." Livia tersenyum kecil. "Dan satu lagi." "Apa?" "Kamu bukan orang jahat, Arka." Ia langsung menatapnya. Seperti ingin menyangkal. "Jangan mulai. Kamu hanya berhenti memberi kesempatan pada dirimu sendiri." Sunyi. Kalimat itu terlalu tepat. Arka tidak menjawab. Tidak bisa. Livia membuka pintu. Cahaya pagi masuk. Hangat. "Jangan biarkan masa lalu mengambil semua yang masih kamu punya," katanya tanpa menoleh. "Termasuk dirimu sendiri." Ia melangkah keluar. 1 langkah. 2 langkah. Arka berdiri diam. Dadanya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tertinggal atau mungkin baru saja diambil. Livia. Ia berhenti. Perlahan menoleh. Arka berjalan mendekat. Tidak cepat. Tidak ragu. Hanya pasti. "Aku tidak pandai dengan ini," katanya jujur. Livia tersenyum kecil. "Jelas." Tapi ia berhenti di depannya. Menatap langsung. "Kalau kamu butuh tempat kembali." Kalimatnya terhenti sebentar. Seolah ia sedang belajar berbicara lagi. "Kamu tahu di mana mencarinya." Sunyi. Livia menatapnya. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan harapan kecil. "Jangan membuat aku menunggu terlalu lama, Arka," katanya pelan. Arka tidak menjawab. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan penolakan, melainkan janji yang belum diucapkan. Livia pergi. Langkahnya menjauh. Namun tidak terasa seperti kehilangan. Lebih seperti jeda. Arka berdiri di depan rumah. Menatap jalan kosong. Lalu perlahan, ia kembali masuk. Rumah itu masih sama. Tapi rasanya tidak lagi kosong. Ia berjalan ke arah laci. Membukanya. Melihat foto itu lagi. "Nara." Suaranya pelan. "Aku masih ingat." Ia menatap foto itu lebih lama. Lalu, menarik napas panjang. "Dan aku akan tetap hidup." Perlahan, ia menutup laci itu. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk melepaskan. Di luar, matahari mulai naik. Cahaya menyentuh rumah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arka membuka jendela. Udara segar masuk. Bersih. Baru. Beberapa cerita tidak berakhir dengan bahagia. Beberapa luka tidak pernah benar-benar hilang. Namun, ada pagi-pagi seperti ini, di mana seseorang memilih untuk tetap berjalan. Meski pelan. Meski takut. Karena pada akhirnya, bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang
tidak membiarkannya menghentikan masa depan.